Laut Sulawesi pagi itu berubah menjadi panggung kebanggaan bangsa. Tepat di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut membentuk formasi rapat dan lengkung jangkar mengitari Karang Unarang, titik strategis perbatasan Indonesia-Malaysia di Ambalat. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih. Guys, Malaysia ketakutan, sebentar lagi Pulau Sebatik akan jadi medan perang. Ya teman-teman, diketahui ini Presiden Prabowo Subianto mengirimkan kapal perang TNI ke Pulau Sebatik karena ada isu kedaulatan yang memanas. Kita ketahui teman-teman, ini Malaysia mengklaim bahwa Pulau Sebatik itu adalah bagian dari negaranya. Padahal Pulau Sebatik ini sejak era kemerdekaan, ya sebelum ada Malaysia itu memang adalah wilayah Hindia Belanda. Otomatis setelah Indonesia merdeka, semua wilayah Hindia Belanda itu akan masuk menjadi wilayah Indonesia. Nah, kenapa ini Malaysia tiba-tiba mengklaim Pulau Sebatik sebagai bagian wilayahnya? Ini kan klaim yang baru-baru dilakukan, dan mirisnya ini Malaysia sampai menggunakan kekuatan militer untuk bisa menguasai berbagai wilayah-wilayah sengketa. Contohnya saja Ambalat, teman-teman. Ini Ambalat, Malaysia sampai mengerahkan kapal-kapal perang untuk masuk ke wilayah atau zona perairan Indonesia. Kan ini tidak boleh, sampai terjadi penangkapan nelayan-nelayan Indonesia. Padahal nelayan Indonesia itu, ya teman-teman, mencari ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE yang 200 mil dari garis pantai terluar. Nah, mereka ditangkapi di wilayah Indonesia sendiri. Itu sempat menghebohkan, tapi ya sayangnya memang tidak terlalu diperhatikan oleh pemimpin Indonesia saat itu. Tapi hari ini Pak Prabowo tidak seperti itu. Pak Prabowo tak main-main soal batas wilayah NKRI, karena ya Pak Prabowo juga berlatar belakang backgroundnya militer, sangat paham terkait pentingnya kedaulatan Indonesia. Hari ini kita bakal tengok dulu ini instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pengiriman kapal perang TNI ke Pulau Sebatik. Dan kalau misalnya ini, kalau teman-teman ya Malaysia ngotot ingin perang, ya TNI sudah siap, kami sudah siap. Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Nobody is going to help us. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman, mengajarkan kepada kita harus percaya. Laut Sulawesi pagi itu berubah menjadi panggung kebanggaan bangsa. Tepat di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut membentuk formasi rapat dan lengkung jangkar mengitari Karang Unarang, titik strategis perbatasan Indonesia-Malaysia di Ambalat. Dari geladak KRI Ajak 653, Komando Upacara Menggema, sebelum prajurit Komando Pasukan Katak dan Korps Marinir bergerak cepat menancapkan sang merah putih di atas suar Karang Unarang, mercusuar baja yang selama ini menjadi simbol kehadiran negara di beranda utara NKRI.
kapal perang KRI Sidat 851, KRI Badik 623, dan KRI Singa 651 berjajar gagah mengapit suar, menghadirkan pemandangan heroik sekaligus pesan tegas bahwa kedaulatan laut Indonesia tidak bisa ditawar. Momen itu tak hanya menjadi milik prajurit tetapi juga rakyat. Tokoh adat dari Pulau Sebatik ikut hadir di geladak KRI Sidat 851, sementara para nelayan yang tengah mencari ikan berhenti sejenak menyaksikan bendera merah putih berkibar di ujung samudra. Kehadiran masyarakat maritim di perbatasan membuat peringatan kemerdekaan terasa semakin sakral, seakan menegaskan bahwa menjaga ambalat adalah tanggung jawab bersama antara tentara dan rakyat. Karang Unarang sendiri bukan sekadar tumpukan karang di tengah laut, melainkan penanda penting garis pangkal Indonesia pasca putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 yang menyerahkan Sipadan likitan kepada Malaysia. Dari titik inilah Indonesia menetapkan batas wilayah laut sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Terletak sekitar 12 mil laut dari tapal batas, Karang Unarang menjadi benteng strategis yang kerap dijaga ketat TNI AL, sekaligus pengingat atas sejarah panjang ketegangan di perairan Ambalat yang pernah memanas pada 2005-2009 ketika kapal patroli Indonesia dan Malaysia kerap berhadapan. Kini dengan bendera berkibar gagah di atas suar, kapal perang berjajar rapat di lautan, dan rakyat ikut bersuara, pesan dari Karang Unarang terdengar jelas hingga ke penjuru negeri. Ambalat bukan hanya dijaga, tetapi dimiliki sepenuh jiwa oleh bangsa Indonesia. Tahu nggak, Pulau Sebatik di utara Kalimantan dikuasai oleh dua negara. Bagian utara dikuasai Kerajaan Malaysia, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia, yang dibatasi oleh garis lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Pembagian wilayah ini merupakan warisan kolonial Inggris dan Belanda yang dulu menguasai pulau ini. Secara administratif, bagian utara masuk distrik Tawau di negara bagian Sabah, Malaysia. Sedangkan bagian selatan masuk Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sebatik Indonesia terbagi ke dalam 5 kecamatan dan 19 desa. Adapun luas wilayah bagian Malaysia sekitar 187 km persegi dan bagian Indonesia 246 km persegi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 25.000 jiwa di bagian Malaysia dan 54.156 jiwa pada tahun 2023 di bagian Indonesia. Nah, yang unik, ada beberapa bangunan yang dibangun persis di perbatasan. Bahkan salah satunya menjadi destinasi wisata. Kemudian ada juga kolam renang yang persis berada di perbatasan. Bahkan kantor camat Sebatik Utara juga berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik ini. Sempat ada wacana Sebatik bagian Indonesia ini akan dimekarkan menjadi kota otonom. Gimana menurut kalian? Setuju? Kalau kita mempertahankan bangsa kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Di awal tahun 2026, dalam rapat Komisi 2 DPR RI, suasana mendadak tegang. Pemerintah menyebut ada pergeseran garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Bukan 1-2 meter, tapi sekitar 23 km segmen batas. Akibatnya, 3 desa disebut sebagian wilayahnya sekarang masuk ke wilayah Malaysia. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Ini kehilangan wilayah, atau justru penyelesaian sengketa lama yang akhirnya dituntaskan. Dan dari titik inilah, drama Republik Indonesia-Malaysia kembali dipanaskan. Karena di seberang sana, isu ini meledak jadi badai politik. Di Malaysia, framingnya itu jauh lebih keras dan langsung menyerang kepala negara. Isu Pulau Sebatik memanas di sidang Dewan Rakyat Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dituding gagal menyelesaikan sengketa wilayah Malaysia-Indonesia. Oposisi bahkan menyebutnya pengkhianat, menuduh Anwar menyerahkan sekitar 5.000 hektar lahan Malaysia ke Indonesia. Tuduhan ini pun mengguncang politik domestik.
Tapi benarkah ada wilayah Malaysia yang diserahkan? Atau ada fakta yang sengaja disederhanakan? Sebenarnya akar persoalan Pulau Sebatik ini bukan soal siapa menyerahkan apa, tapi soal penanda batas di lapangan. Secara geografis, bagian selatan Pulau Sebatik ini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sementara bagian utaranya itu berada di Sabah. Di atas peta terlihat rapi. Di lapangan, ceritanya jauh lebih rumit. Selama bertahun-tahun terjadi tumpang tindih klaim lahan, terutama di area perkebunan dan permukiman. Ada warga Indonesia yang mengelola kebun di lahan yang secara peta masuk ke dalam Malaysia. Sebaliknya, ada warga Malaysia yang tinggal atau berkebun di sisi Indonesia. Kondisi ini pun memicu sengketa administrasi, kepemilikan tanah, sampai persoalan hukum lintas negara. Dan ini bukan fenomena baru, ini masalah lama yang terus diwariskan. Masalah ini masuk kategori Outstanding Boundary Problem OBP antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa batas yang tertunda puluhan tahun, bahkan sejak sebelum kedua negara ini merdeka. Akar sejarahnya itu bermula dari perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1891 yang menetapkan batas wilayah di Kalimantan berdasarkan garis paralel lintang. Nah, masalahnya, perjanjian kolonial ini dibuat tanpa pemetaan detail di lapangan, tanpa adanya teknologi survei modern, dan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis serta kehidupan masyarakat lokal. Akibatnya batas negara jelas di atas kertas, tapi kabur di medan nyata. Kebun, rumah, dan jalan tumbuh mengikuti kebutuhan hidup warga, bukan mengikuti garis imajiner peninggalan kolonial. Warisan inilah yang membuat Sebatik selama puluhan tahun hidup dalam ketidakpastian batas. Setelah lama dibiarkan menggantung sebagai OBP, kedua negara akhirnya sepakat menyelesaikannya lewat survei teknis, penegasan koordinat, dan diplomasi damai. Hasilnya dibahas dalam forum ke-45, Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee, dan dituangkan dalam MOU Outstanding Boundary Problems Pulau Sebatik pada 18 Februari 2025. Dalam kesepakatan itu, Indonesia memperoleh sekitar 127,3 hektar, sementara Malaysia sekitar 4,9 hektar. Di beberapa titik memang ada wilayah yang sekarang masuk Malaysia, tapi Indonesia juga memperoleh sekitar 5.207 hektar dari Malaysia sebagai kompensasi untuk mendukung kawasan perbatasan, termasuk pos lintas batas negara dan rencana Free Trade Zone. Angka-angka inilah yang kemudian dipakai oposisi di Dewan Rakyat Malaysia untuk menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, sekarang kita kembali nih ke pernyataan dari Wamen ATR BPN yang menyebut ada tambahan wilayah bagi Indonesia. Masalahnya, narasi mendapat tambahan wilayah tidak otomatis menenangkan publik. Karena meski MOU ini final secara bilateral, ia tidak sepenuhnya kebal dari gugatan politik. Dan disinilah trauma lama kembali membayangi. Ini harus jadi catatan serius. Pulau Sebatik bukan pulau biasa. Secara geografis ia berdiri di jalur vital antara Laut Sulawesi dan perairan utara Kalimantan. Kawasan ini kaya akan sumber daya perikanan, dekat dengan jalur pelayaran regional dan beririsan langsung dengan kawasan strategis seperti Ambala. Artinya jelas, Sebatik ini adalah kunci ekonomi maritim sekaligus keamanan laut Indonesia. Dan wilayah sekritis ini tidak boleh dikelola setengah-setengah. Karena jika diabaikan, kita seperti membuka kembali pintu ke tahun 2002. Tahun ketika Indonesia kalah di Mahkamah Internasional dalam sengketa Sipadan dan Ligitan melawan Malaysia. Kekalahan ini bukan karena Indonesia tidak punya argumen sejarah ataupun peta batas, tapi karena satu prinsip yang saat itu kurang disadari publik, yaitu efektivite. Apa itu efektivite? Dalam hukum internasional, kedaulatan tidak hanya dinilai dari klaim di atas kertas, tapi dari siapa yang paling aktif dan nyata mengelola wilayah. Administrasi berjalan, hukum ditegakkan, ekonomi hidup, dan negara hadir secara berkelanjutan. Malaysia saat ini mampu membuktikan semuanya membangun mercusuar, mengelola konservasi, dan menjalankan administrasi. Indonesia hadir, tapi tidak cukup kuat dan konsisten. Pelajarannya tegas. Jika suatu hari sengketa muncul di Pulau Sebatik, negara yang paling aktif mengelola wilayah akan berdiri lebih kokoh di hadapan hukum internasional. Mengabaikan Sebatik berarti memberi amunisi hukum kepada pihak lain, pelan tapi mematikan. Dan risikonya tidak berhenti di ruang sidang.
Ambalat pernah menjadi saksi bagaimana batas yang kabur memicu ketegangan militer. Kapal perang Indonesia dan Malaysia sempat saling berhadapan. Insiden ini terjadi terutama pada tahun 2005 hingga 2009. Tidak ada tembakan, tapi pesan politiknya itu keras. Sengketa batas yang dibiarkan bisa berubah menjadi konfrontasi nyata. Sebatik tak boleh mengulang sejarah itu. Dan di titik inilah masalahnya jadi berbahaya. Karena ketika trauma lama bercampur emosi publik, batas negara bukan lagi soal peta, tapi soal siapa yang lebih dulu terpancing. Narasi menuju perang seringkali tidak lahir dari keputusan negara, tapi dari provokasi, salah paham, dan adanya tekanan publik. Isu batas di Pulau Sebatik adalah contoh paling rawan. Sedikit pernyataan emosional, satu judul media yang terlalu keras, atau potongan-potongan video yang dipelintir, semuanya bisa menyulut api yang sebenarnya tidak pernah direncanakan. Di level elit, ketegangan sering masih bisa dikendalikan lewat jalur diplomasi. Tapi di lapangan, ceritanya berbeda. Warga perbatasan adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya. Aktivitas ekonomi melambat, aparat diperketat, ruang gerak menyempit. Nelayan takut melaut terlalu jauh. Petani ragu mengolah lahan. Hidup jadi serba was-was. Ironisnya, mereka yang paling terdampak justru tidak punya suara dalam panggung politik besar. Bahaya terbesar bukan perang yang direncanakan, tapi insiden yang tidak disengaja, salah tafsir patroli, benturan antar warga, aparat yang terpancing emosinya, dan sejarah sudah menunjukkan banyak konflik bersenjata tidak dimulai dari niat perang, tapi dari rangkaian kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Kawasan ini juga bukan ruang kosong. Ia dekat dengan jalur pelayaran internasional dan wilayah sensitif seperti Ambalat. Setiap eskalasi sekecil apapun akan langsung mendapat sorotan regional. Tekanan publik lalu menumpuk, memaksa pemerintah terlihat tegas, meski ruang kompromi masih ada. Nah, di titik ini peluang perang bukan soal siapa ingin berperang nih, tapi soal siapa yang gagal menahan narasi. Ketika emosi mengalahkan akal sehat, diplomasi kehilangan ruang bernafas. Dan di saat itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi gengsi negara, melainkan keselamatan manusia yang hidup di garis batas, yang setiap harinya hanya ingin hidup tenang, hidup normal, bukan jadi korban konflik. Ujian kedaulatan sejati tidak selalu datang lewat dentuman senjata atau pidato yang berapi-api. Justru ia hadir dalam keputusan yang sunyi, rumit, dan sering tidak populer. Menyelesaikan warisan kolonial dengan kepala yang dingin. Itulah yang dipertaruhkan di Pulau Sebatik. Garis batas yang hari ini diperdebatkan bukanlah garis yang lahir kemarin sore. Ia warisan peta kolonial yang dibuat jauh dari Medan tanpa mendengarkan suara warga, tanpa melihat realitas hidup di perbatasan. Menyelesaikannya bukan lebih dari sekadar nasionalisme emosional. Ia butuh data, konsistensi kehadiran negara, dan keberanian mengambil keputusan rasional. Karena yang benar-benar dipertaruhkan bukan citra politik elit di Jakarta atau Kuala Lumpur. Yang dipertaruhkan adalah kehidupan nyata orang-orang yang tinggal di garis batas Indonesia dan juga Malaysia. Warga yang setiap hari hidup berdampingan, bekerja lintas batas, dan selama puluhan tahun menjadi penyangga stabilitas dua negara. Kedaulatan sejati itu berarti negara hadir secara nyata, mengelola wilayah, melindungi warganya, dan memastikan batas tidak hanya tegas di peta, tapi juga adil di lapangan. Tanpa itu kita hanya mengulang siklus lama, trauma, kecurigaan, dan konflik yang tak perlu. Sebatik mengajarkan satu hal penting. Kedaulatan bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling mampu menjaga perdamaian tanpa mengorbankan martabat dan keselamatan rakyatnya. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap terkait perintah dari Pak Prabowo untuk menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, pengiriman kapal perang ke Pulau Sebatik bukan hal yang berlebihan, tapi sudah kewajiban negara untuk melindungi wilayah terluar NKRI. Sedangkan di pihak Malaysia ya wajar kalau ketakutan, apalagi dengan kekuatan militer Indonesia yang sekarang menempati posisi keempat, tentu membuat hitung-hitungan kasar di atas kertas mereka akan kalah telak. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya kapal perang TNI kita di Pulau Sebatik ini menjadi tanda keras. Ini
tanda keras ya, ultimatum keras kepada Malaysia untuk tidak macam-macam. Kalau tidak ya sebatik akan jadi arena perang dua saudara. Gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan deh. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.